Bab 1. Apem seharga jutaan. Namaku Andi. Seorang pria lajang berusia 25 tahun. Sudah sebulan aku berada di desa ini, menjalankan proyek pembangunan jembatan. Aku, bersama teman-teman dari perusahaan, harus mengontrak di sini selama beberapa bulan ke depan. Desa ini memang jauh dari ibu kota, tapi penuh pesona. Budayanya begitu kental, warga desanya ramah, dan pemandangannya bikin aku betah. Tapi, ya, satu hal yang lebih menarik perhatianku belakangan ini adalah Apem. Hari itu, di sela-sela istirahat makan siang di warung Buningsih, Wendy dan beberapa teman kerjaku terus menggoda soal Apem yang katanya marak dijual di desa ini. Tentu saja aku sangat bersemangat ingin membelinya. Terlebih kue itu sudah jarang dijumpai di kota. Namun aneh tapi nyata. Teman-temanku bilang jika mau beli Apem di sini harus punya uang banyak. Karena harganya bervariatif, dari ratusan hingga jutaan. Loh, kok bisa? Paling mahal juga 5.000. Biasanya 2.000 juga sudah dijajakan di penjual kue pasar. Jujur, aku bingung. Apem yang aku tahu itu kue tradisional yang rasanya manis dan legit. Kenapa ada yang sampai dijual jutaan rupiah? Wendy, si biang gosip, malah semakin semangat menggodaku. Dia tahu aku punya ketertarikan khusus pada Teh Sinta, janda cantik yang selalu datang ke warung saat sore hari untuk membeli kebutuhan dapurnya. Senyumnya yang manis itu, ditambah cara dia menyapa semua orang dengan ramah, membuatku selalu gugup setiap kali melihatnya. Tapi, keberanian untuk bicara dengannya, itu urusan lain. Ih, gak percaya? Sono, buktiin saja sendiri. Tuh, katanya kamu demen sama Teh Sinta. Ajak kenalan gih. Sekalian tanyain jual Apem gak? Wendy tertawa sambil mengedipkan matanya. Aku hanya bisa menggeleng dan tertawa kecut. Bukan apa-apa. Aku takut kalau nanti aku benar-benar tanya soal Apem, malah dianggap enggak sopan. Tapi, diam-diam, rasa penasaran itu terus mengganggu pikiranku. Sampai kapan aku harus mengira-ngira? Apalagi Teh Sinta sepertinya cukup akrab dengan beberapa teman kerjaku, termasuk Wendy. Aku tantang kamu, Di. Lanjut Wendy, menepuk bahuku. Nanti sore, pas Teh Sinta ke warung, kamu tanya langsung deh. Kalau enggak, ya udah, bakal kami sebut Andi si pengecut selama sisa proyek ini. Aku menarik napas panjang, mencoba bersikap tenang. Tapi dalam hati, degup jantungku sudah tak keruan. Oke, mungkin sudah saatnya aku memberanikan diri untuk bicara dengan Teh Sinta. Kalau soal Apem itu, kita lihat nanti bagaimana. Sore harinya, seperti biasa, warung Buningsih sudah mulai ramai. Aku duduk di pojok, berpura-pura sibuk dengan ponselku. Meskipun kenyataannya aku hanya menatap layar kosong. Tak lama kemudian, aku melihat sosok Teh Sinta datang. Dia mengenakan kebaya sederhana dan kain batik, membuatnya terlihat anggun dan memesona. Selamat sore, Buningsih. Sapanya sambil tersenyum. Suaranya terdengar lembut, dan tiba-tiba saja telapak tanganku mulai berkeringat. Wendy, yang duduk tak jauh dariku, memberiku kode dengan mata dan senyum usil. Aku menarik napas, bangkit dari tempat dudukku, dan berjalan ke arah Teh Sinta. Dalam pikiranku, aku berusaha merangkai kalimat pembuka yang tidak terdengar aneh. Selamat sore, Teh Sinta. Sapaanku terdengar sedikit serak. Teh Sinta menoleh dan tersenyum, membuatku semakin gugup. Oh, sore juga, Mas Andi, ya? Jawabnya dengan ramah. Dia tahu namaku. Tentu saja, mungkin dari gosip teman-teman. Iya, Teh, salam kenal. Ucapku gugup. Salam kenal juga, Mas. Jawab Teh Sinta si janda bohai yang senyumannya begitu aduhai itu. Saya mau tanya. Soal Apem. Apa Teteh jual juga? Aku langsung merasa pipiku memanas. Rasanya seperti sedang menanyakan hal paling konyol sedunia. Padahal aku cuma mau beli kue.
Semahal apapun kalau beli di Teh Sinta, gak apa-apalah. Hitung-hitung PDKT, pikirku. Teh Sinta tampak terkejut sejenak, lalu menahan tawa. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, seolah berusaha tidak menertawaiku terlalu keras. Apem? Tanyanya, dengan mata berbinar. Iya, Teh. Saya dengar di desa ini, banyak yang jual apem. Gitu. Aku memaksa senyum. Berharap tanah di bawah kakiku bisa menelan tubuhku secepatnya. Teh Sinta tertawa kecil. Matanya masih bersinar geli. Oh, begitu ya. Mungkin apem yang dimaksud beda sama yang Mas Andi bayangkan. Dia mengangkat sebelah alisnya, membuatku semakin penasaran. Maksudnya, Teh? Tanyaku polos. Apem di sini, ya, mungkin lebih spesial. Dia tersenyum misterius, dan aku hanya bisa mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Yang aku tahu, Wendy di pojok sana sudah tertawa terbahak-bahak. Kalau soal apem biasa, Bu Ningsi juga suka bikin, loh. Tambahnya, kali ini tersenyum hangat. Tapi kalau apem yang lain, ya, mungkin Mas Andi harus tanya sama orang-orang yang lebih tahu. Jawab Teh Sinta, kemudian ia pun pamit untuk pulang. Kembali ke tempat dudukku, Wendy langsung menepuk bahuku sambil tertawa. Gimana, Di? Udah paham sekarang? Tanyanya dengan nada mengejek. Aku hanya menggeleng. Entah apa maksud apem yang dimaksud itu. Apem spesial dan apem biasa. Ah, membingungkan. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus mencoba mencari tahu. Dan mungkin, lewat cara itu juga, aku bisa mengenal Teh Sinta lebih dekat. Malam hari. Mumpung malam minggu, aku memberanikan diri untuk menemui langsung Teh Sinta di rumahnya. Sejujurnya aku masih penasaran dengan maksud apem spesial itu. Aku akan bertamu sekaligus ngapel. Siapa tahu Teh Sinta menerima kedatanganku. Meskipun gugup, tapi aku harus gentle. Jangan sampai Wendy dan yang lainnya terus meledekku. Aku berjalan sendirian di gelapnya malam. Malam ini cukup cerah. Namun ada yang aneh karena malam ini begitu sunyi. Aneh, malam-malam biasa malah banyak bapak-bapak nongkrong. Tapi malam minggu malah seperti malam Jumat. Ucapku bermonolog sendiri. Aku tiba di depan rumah sederhana milik Teh Sinta setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari kontrakan. Rumah yang begitu sederhana. Bahkan bagian belakangnya masih terbuat dari bilik bambu. Nampak sekali menjadi ciri khas rumah-rumah di kampung ini. Permisi. Ucapku seraya mengetuk pintu rumah bercat merah muda itu. Pintu terbuka. Teh Sinta nampak terkejut sebelum akhirnya senyum mengembang di wajahnya. Aku terpana melihat penampilannya yang begitu ayu. Kebaya model kutu baru berwarna merah, padukan dengan kain jarik, membuat tubuhnya yang semok itu benar-benar terlihat sempurna. Kulitnya yang kuning langsat nampak cerah berpadu dengan warna merah kebaya yang dikenakannya. Aku duduk di sofa sambil mencoba mengontrol detak jantungku yang seolah berdegup lebih kencang dari biasanya. Entah karena gugup, suasana yang sunyi, atau mungkin senyuman Teh Sinta yang terlalu menawan. Suara gemericik air dari dapur terdengar samar, menambah kesan tenang di malam desa ini. Aku melirik sekeliling ruangan. Ruang tamu ini sederhana. Tak banyak perabotan sebuah rak kayu yang berisi beberapa buku lusuh, dan di sudut ruangan ada televisi tabung tua. Tapi, meskipun sederhana, ada kesan hangat yang membuatku nyaman berada di sini. Aroma kopi yang mulai merebak dari arah dapur membuat suasana semakin akrab. Tak lama kemudian, Teh Sinta muncul lagi membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkan salah satunya di depanku dan duduk di seberangku, tersenyum ramah. Mataku secara tak sengaja menatap belahan dadanya. Kulirik juga pergelangan tangannya yang lentik ketika ia menyodorkan cangkir itu. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, takut ia menyadari kelebatan pikiran nakal yang datang tak diundang. Silakan, Mas. Semoga cocok rasanya. Katanya dengan suara lembut. Terima kasih, Teh. Jawabku sambil meraih cangkir itu dan meniup permukaannya.
berharap hawa hangat dari kopi bisa sedikit menenangkan kegugupanku. Kami terdiam sejenak, menikmati aroma dan rasa pahit manis yang ada di dalam cangkir masing-masing. Ada perasaan kikuk yang menggantung di antara kami. Tapi entah kenapa tidak terasa mengganggu. Malam itu terasa begitu intim. Jeti, ada apa? Mas Andi? Tumben berkunjung malam-malam begini. Tanya Teh Sinta dengan senyum misterius di bibirnya. Aku tersentak sedikit. Gugup. Aku harus mencari alasan yang tepat. Tidak mungkin aku mengatakan bahwa aku ingin tahu apa maksud dari apem yang dibicarakannya kemarin. Teh, sebetulnya, saya cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Tadi lewat sini, jadi kepikiran mampir. Jawabku terbata-bata. Dalam hati aku mengutuki diriku sendiri. Jawaban yang terlalu klise dan terlihat seperti alasan murahan. Teh Sinta tersenyum, seolah mengerti kegugupanku. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Seolah bisa melihat apa yang sedang berkecamuk dalam pikiranku. Mas Andi, kemarin itu, soal apem. Tiba-tiba ia membuka topik itu lagi, suaranya seperti berbisik di antara kesunyian malam. Aku menelan ludah. Tak tahu harus menjawab apa. Rasanya tubuhku membeku mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Dia menatapku dengan pandangan penuh arti. Jantungku makin berdegup kencang. Teh Sinta, sebenarnya. Aku mencoba memberanikan diri untuk bicara. Tapi kalimatku terputus saat tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu belakang rumah. Aku dan Teh Sinta saling berpandangan, kaget. Sebentar ya, Mas. Kata Teh Sinta sambil berdiri dan berjalan menuju dapur. Aku hanya bisa mengangguk. Jantungku masih berdebar keras. Siapa yang mengetuk di malam sesepi ini? Apakah ini pertanda buruk? Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimutiku. Aku mencoba mendengarkan percakapan di belakang. Tapi suara mereka terlalu pelan. Hanya ada bisikan-bisikan yang samar terdengar. Tak jelas artinya. Beberapa menit kemudian, Teh Sinta kembali dengan senyum yang sudah sedikit berubah. Kali ini senyumnya lebih tipis, dan ada sedikit ketegangan di wajahnya. Maaf, Mas Andi, sepertinya malam ini kita tidak bisa ngobrol terlalu lama. Ada tamu lain yang datang. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meskipun dalam hati ada rasa penasaran yang besar. Siapa tamu itu? Kenapa wajah Teh Sinta berubah seperti itu? Tidak apa-apa, Teh. Saya juga sebenarnya sudah terlalu malam. Terima kasih banyak atas kopinya. Ucapku sambil bangkit berdiri. Teh Sinta mengantarku hingga ke pintu depan. Saat aku melangkah keluar, angin malam yang dingin menyambutku, membawa kembali keheningan desa yang sepi. Awas di jalan ya, Mas Andi. Ucapnya lembut. Aku mengangguk dan melangkah pergi. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini, rasa ingin tahu yang justru makin membesar. Ketika aku berjalan menjauh, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah Teh Sinta. Samar-samar, aku bisa melihat bayangan seseorang di balik jendela. Rasa penasaran membuat diri ini tidak mampu untuk menahannya. Aku mengabaikan etika dan sopan santun demi mengetahui siapa yang bertamu dan apa yang dilakukan Teh Sinta dengan tamunya itu. Sambil mengendap-endap seperti maling, aku berjalan memutari rumah Teh Sinta. Hingga akhirnya, aku berada di pintu belakang rumah janda muda itu. Bagian belakang rumah yang terbuat dari bilik bambu, dan pintu dari kayu yang cukup rapuh, membuatku dengan mudah membukanya tanpa menimbulkan suara. Terlebih pintu itu juga tidak dikunci. Entah lupa atau memang disengaja, aku juga tidak tahu. Maaf ya Teh, aku gak sopan. Batinku seraya masuk ke dalam rumah yang tak begitu luas itu. Kuedarkan pandangan ke ruang tamu. Tak ada siapapun di sana. Berarti Teh Sinta dan tamunya masuk ke dalam kamar. Ada 2 kamar di rumah itu. Kutajamkan pendengaran ini. Aku mengendap-endap dan menempelkan telinga pada salah satu pintu kamar. Hingga samar ku dengar sesuatu yang membuat darahku seketika mendidih. Antara marah,
sekaligus juga ingin bercampur jadi satu. Ah, Kang, lebih dalam. Ah, desah suara seorang wanita yang tak lain adalah suara Teh Sinta.